akan bertahan seumur hidup kita, selama-lamanya di bumi, saya katakan, maupun di surga nantinya, pasti ya. Jadi favor itu adalah lifetime of favor, lifetime favor. Jadi seumur hidup. Kita baca dulu di dalam Mazmur 30 ayat yang ke-6. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorak. Dan di sini dikatakan bahwa ketika kita satu saat ya dalam kehidupan ini, di dalam proses dalam hidup kita, menjalani hidup kita di muka bumi ini, pasti ada satu saat ada tangisan, ada air mata. Ada berapa banyak yang dikatakan pada saat malam, pada saat sepi gitu, pada saat merenungkan, oh ternyata ya banyak ya masalahku, banyak ya pencobaan yang aku alami, banyak ya persoalanku, menghadapi segala macam. Dan dikatakan bahwa kita ini yang merasakan ada tangisan sepanjang malam itu. Ada berapa banyak yang pernah merasakan seperti itu satu saat dalam kehidupan kita ya. Saya pernah merasakan, saya angkat tangan, pernah merasakan saya satu saat saya menangis ya, merasakan Tuhan, apakah aku bisa menjalani kehidupan ke depan, apakah aku mampu melakukan semua yang Tuhan sudah perintahkan kepadaku ya. Tetapi tidak selamanya tangisan itu ternyata ada dalam hidup kita, tidak selamanya kegelapan itu ada dalam hidup kita. Sepanjang malam kita boleh menangis, sepanjang malam kita boleh merasakan kegelapan, tapi ingat janji Tuhan ya dan amin. Karena setelah malam itu pasti ada fajar yang merekah, pasti ada yang namanya pagi hari, dan pasti ada namanya burung-burung berkicau, sinar matahari bersinar, dan kemudian kita merasakan keindahan, kesejukan di pagi hari. Dan itu yang terjadi dalam hidup kita. Tidak selamanya hidup kita itu dalam kegelapan, dalam tangisan air mata. Tetapi firman Tuhan katakan, seumur hidup Tuhan itu murah hati pada kita. Kemurahanmu lebih dari hidup. Jadi ya, saudaraku yang kasih, Tuhan itu kalau memberikan pada kita kemurahannya, anugerahnya, kasihnya, favornya, itu tidak akan pernah terlambat. Seperti fajar di pagi hari tidak akan pernah terlambat bersinar, demikian favor Tuhan tidak akan terlambat datang, menghilangkan semua air mata kita, menghilangkan semua kedukaan, kesedihan kita, menggantikan setiap keluhan kita, setiap apa yang kita pikirkan yang mendesak hidup kita. Ternyata Tuhan tolong kita, Tuhan angkat kita, Tuhan bawa kita dalam sesuatu yang luar biasa, satu sorak-sorai surgawi. Sehingga kalau dikatakan suasana duka cita akan Tuhan ubah, alihkan kepada suasana surgawi. Sekalipun duka cita itu persoalan itu masih ada, tapi beda suasana hati kita seperti suasana surgawi. Karena ada apa? Karena ada favor, karena ada kemurahan, karena ada kasih Tuhan. Itu seperti yang dialami oleh Daud ya. Daud saat itu sebenarnya dalam kehidupan Daud itu kalau kita lihat itu jatuh banget Bapak Ibu Saudara ya. Kalau kita melihat kehidupan Daud itu sebenarnya sudah tereliminasi sejak awal. Ketika pemilihan ya, Samuel memilih ya untuk jadi raja Israel ya, anak-anak Isai ini sebenarnya Daud sudah tereliminasi. Dan Daud tidak diperlihatkan pada Samuel saat itu. Daud justru ada di padang belantara dengan 2-3 ekor kambing saja, benar tidak? Sementara kakak-kakaknya yang diperlihatkan gagah ganteng luar biasa, tidak ada yang kepilih. Tuhan memilih Daud, sebab Tuhan sudah persiapkan Daud dari segala sesuatu belum dijadikannya jadi raja. Dan Daud menjadi terkenal, favor menghampiri Daud. Daud juga dikatakan bukan orang yang sempurna, bukan orang yang sempurna. Daud itu jatuh banget dalam dosa. Kalau mau tahu, oh Daud itu komplit dosanya. Sudah dosa perzinahan, dosa pembunuhan, itu dosa bertingkat. Belum lagi Daud waktu jadi raja, Daud mulai sombong, menghitung semua, memerintahkan untuk menghitung sensus.
Yang disensus itu bukan hanya tentaranya, yang disensus kekayaannya, yang disensus kereta, kudanya. Wah, kesombongan. Yang itu yang membuat Tuhan itu murka. Daud jatuh bangun juga di dalam apa? Di dalam dia tidak mengikuti aturan-aturan ketika membawa makhluk hujan. Benar nggak? Sampai usaha mati gara-gara apa? Keliru. Tidak bisa ya, dibawa seperti itu hanya oleh sebab hanya dikasihkan kereta berkuda gampang, cari gampangnya, cari cepatnya. Membuat apa? Membuat semua berantakan. Kacau. Daud bukan orang yang sempurna, tetapi Daud orang yang ketika dia menyadari dosanya, dia langsung berbalik, dia bangkit, dia berubah, dia minta pada Tuhan, minta ampun, dan itu yang membuat Tuhan itu tersentuh hatinya pada Daud ini. Dan bahkan Daud dengan setia 7 kali sehari katakan bahwa Daud ini selalu mencari Tuhan. Favor mencari Daud. Demikian juga saudara dan saya bukan orang sempurna. Saudara dan saya bukan orang yang tidak pernah ngelakuin dosa. Tetapi ketika kita menyalahi Tuhan, ketika kita jatuh dalam dosa, dan kita disadarkan oleh firman Tuhan, Roh Kudus menyadarkan kita atas dosa kita, apa yang harus kita perbuat? Berbalik dari dosa kita, bertobat, datang pada Tuhan, minta ampun, dan tinggalkan dosa. Jangan berdosa itu lagi. Sehingga Tuhan mencari kita, merangkul kita. Favor itu mencari saudara dan saya. Favor menghampiri saudara dan saya seperti menghampiri Daud. Yuk kita katakan di pagi hari ini, kita perkatakan ini sebagai tindakan profetik. Favor Tuhan mencari aku. Favor Tuhan mencari aku, menghampiri aku. Amin. Ayo 1, 2, 3. Favor Tuhan mencari aku, menghampiri aku. Tapi harus seru-seru pada Tuhan, harus bertobat, meninggalkan semua dosa kita, berbalik pada Tuhan, dan kita sungguh-sungguh seperti Daud, setia kepada Tuhan. Maka favor Tuhan tidak berdasarkan dengan kesempurnaan Anda, tidak berdasarkan dengan satu kesempurnaan, tetapi pada kemurahannya. Favor itu karena apa? Kasih setianya, kemurahannya, anugerahnya kepada saudara dan saya, sehingga akan mengangkat kita kembali. Favor itu akan meneguhkan kita. Favor itu akan tinggal seumur hidup dalam kehidupan kita. Favor itu tidak akan habis ketika kita hidup dalam kegagalan dan kegagalan. Dan berapa kali kita gagal. Tapi favor tidak akan pernah habis karena kegagalan kita. Amin. Ini yang harus dimengerti pagi hari ini. Karena masalah demi masalah, favor itu tidak akan berakhir dalam hidup kita. Jangan punya pemikiran, aku punya masalah ini, habis favor Tuhan dalam hidupku. Salah. Tapi favor itu tidak akan habis dalam hidup kita. Sekalipun kita jatuh dalam permasalahan, jatuh dalam persoalan, jatuh bangun dalam dosa, jatuh dalam kesalahan-kesalahan, kita mengartikan, mengaplikasikan, melakukan firman Tuhan. Tapi favor itu tetap akan tidak menghilang sepanjang malam, tetapi justru menjelang pagi favor itu akan datang sehingga kita bisa penuh kemenangan, bersorak-sorai seperti kemenangan di medan perang. Amin. Haleluya. Kemuliaan bagi Tuhan. Itu sebabnya jangan beraninya Anda gampang menyerah. Amin. Katakan kanan kirimu, sebab itu jangan menyerah. Jangan pasrah, menyerah. Berserah boleh, tapi kalau menyerah, pasrah, menyerah, jangan sekali-kali katakan aku sudah tidak bisa lagi, aku sudah tidak mampu lagi, aku sudah tidak tahan lagi, aku sudah meletakkan, aku sudah mundur aja, aku sudah tutup aja. Jangan mudah menyerah. Sebab apa? Anda belum berakhir sampai dengan persoalanmu. Amin. Gagal boleh, tapi kegagalan bukan akhir dari segalanya, tapi justru awal saudara dan saya menerima anugerah yang dari Tuhan. Favor kita, ingat, seumur hidup kita. Yohanes 1 ayat 16 katakan, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia
demi kasih karunia. Kata-kata kasih karunia, demi kasih karunia, demi ya. Demi ini bukan kata-kata demikian, sudah selesai. Ya, apa demikian, dah. Tapi ini demi kasih karunia, demi kasih karunia. 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 Jadi terus menerus. Jangan keliru membaca firman Tuhan. Kasih karunia, demi kasih karunia. Terus menerus berkelanjutan. Bukan demikian, amin. Jadi hari ini kita tahu bahwa kalau engkau mengalami kesialan di tahun 2024, kegagalan dalam tahun 2024, mungkin kebangkrutan dalam tahun 2024, kesalahpahaman 2024, kehancuran rumah tangga, kehancuran hubungan, kehancuran ekonomi, kehancuran pekerjaan di tahun-tahun yang lalu. Maka Tuhan janjikan tahun 2025 ini ada favor berterus, kelanjutan terus, amin. Dan itu semua bukan akhir dari segalanya. Justru kita ini bangkit karena hidup Anda akan dipenuhi 2025 ini dengan kasih karunia. Haleluya. Sekarang tindakan profetik lagi yuk. Kita katakan hidupku dipenuhi kasih karunia Tuhan di tahun 2025. Katakan 1, 2, 3, hidupku dipenuhi kasih karunia tahun 2025. Beri kemuliaan pada Tuhan. Hidup baik ada masalah, tetapi hidup kita justru ketika masalah datang, persoalan datang, lebih lagi tambahkan, dikembangkan, ditebelkan. Tidak semakin tipis, tapi semakin tebel. Ada masalah boleh, ada persoalan boleh, ada kekurangan boleh, tapi tidak semakin tipis. Ya, tipis kantongnya, tapi tidak tipis favornya. Tipis kantongnya, tebel favornya. Haleluya. Ya, tipis berkatnya mungkin hari-hari ini mengalami sepi, mengalami mundur, mengalami gagal. Terjadi, oke, tidak apa-apa. Tidak menjadi hatiku menjadi lemah, katakan seperti ini. Tapi justru aku percaya bahwa itu justru menambah imanku, menambah kepercayaanku, menambah kesetiaanku, menambah pertolongan Tuhan atas hidupku, menambah tebel favor Tuhan dalam hidupku. Amin. Haleluya. Justru semakin banyak proses, semakin tebel favormu, semakin ditambahkan bersinar hidupmu, karena kau semakin apa? Menerima, ya mendominan itu favor Tuhan dalam hidup kita, karena kita selalu ditolong oleh Tuhan. Tangan Tuhan itu selalu menopang kita, mengangkat kita, ya itu jadi garis, ya, tagline dalam hidup kita, yaitu favor Tuhan pasti akan terjadi dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Nah, ada dua tokoh dalam firman Tuhan mewakili dua orang yang satu menerima favor lebih dan lebih lagi, tambah tebel tadi, tapi yang satu sudah terima favor sebenarnya, tapi semakin tipis. Siapakah itu? Adalah Daud dan Eli. Daud adalah orang yang menerima favor Tuhan, ya, yang semakin hari semakin dimuliakan, semakin bersinar, semakin menjadi raja. Sekalipun tidak sempurna tadi, tapi Daud semakin bersinar sehingga apa? Sehingga Daud meninggal dalam umur dan sudah uban dan sudah tua, sudah berumur, tapi sampai masa tua tetap digendong Tuhan, tetap disayang Tuhan, dan meninggal dalam kemuliaan Tuhan. Itu Daud. Tapi beda, satu orang lagi yang memiliki favor Tuhan, yaitu Eli, Imam Eli, memiliki favor Tuhan, tetapi semakin lama semakin dia jauh dari Tuhan, semakin lama semakin tipis favornya, semakin lama semakin tidak ada apa-apanya dan meninggal dalam kehinaan. Nah, itu Imam Eli. Yuk kita baca di dalam 1 Samuel 2 ayat 28 sampai 30. Saya akan bacakan untuk saudara bagaimana Imam Eli dan keluarganya ini justru berakhir dalam kehancuran, penuh dengan tragedi dan meninggalkan warisan. Ikabod, ingat Ikabod. Ikabod itu apa? Kehilangan kemuliaan Tuhan. Ikabod. Jangan sampai kita
diwarisi warisan Ikabod, kehilangan kemuliaan Tuhan. 1 Samuel 2 ayat 28 sampai 30. Dan aku telah memilihnya dari segala suku Israel menjadi imam bagiku, memilih imam Eliab, supaya ia mempersembahkan korban di atas mezbahku, membakar ukupan dan memakai baju efod di hadapanku. Kepada kaummu telah kuserahkan segala korban api-apian orang Israel. Mengapa engkau memandang dengan loba kepada korban sembelihanku dan korban sajianku yang telah kuperintahkan? Dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku, sambil kamu menggemukkan dirimu dengan bagian yang terbaik dari setiap korban sajian umatku Israel? Sebab itu demikianlah firman Tuhan Allah Israel, sesungguhnya aku telah berjanji, keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang, demikianlah firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku. Sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Sebenarnya Imam Eli adalah orang yang mendapatkan favor yang dari Tuhan. Bagaimana tidak, dari antara sekian banyak bangsa Israel, Tuhan memilih. Dari semua suku Tuhan memilih. Ini yang namanya blessing, spesial, dispesialkan, spesial favor untuk Imam Eli ini, istimewa, luar biasa. Imam Eli ini yang boleh mempersembahkan ukupan, mempersembahkan korban bakaran di hadapan Tuhan, spesial di mata Tuhan. Tapi Tuhan kemudian katakan bahwa apa? Siapa yang menghormati aku akan kuhormati. Tapi dikatakan tadi, siapa yang menghina aku akan dipandang rendah, dipandang hina. Gara-gara apa toh Imam Eli? Gara-gara tidak menghormati Tuhan, menghina Tuhan. Gara-gara apa? Loba, serakah, loba, mencuri apa yang jadi milik Tuhan. Bahkan apa? Bahkan memprioritaskan anak-anaknya lebih dari Tuhan. Yang diprioritaskan bukan Tuhan, Imam Eli justru memprioritaskan, menyayangi amat sangat anak-anaknya ini, memanjakan anak-anaknya ini, sehingga menjadi anak-anak yang tidak baik. Dan itu yang menyalahi keluarganya, kehilangan favor Tuhan, kehilangan sama sekali. Lah ini yang dinamakan apa? Yang penting itu sebenarnya bukan apa? Bukan talenta. Imam Eli punya kekuasaan, jabatan, dan juga punya talenta yang luar biasa sebagai imam. Ya, so yang terpenting untuk dapatkan favor Tuhan itu bukan jabatan, kekuasaan, kekayaan, talenta, kepandaian, kepintaran, bukan itu. Tetapi yang penting ternyata di hadapan Tuhan, kalau mau menyenangkan hati Tuhan, mau berkenan di hadapan Tuhan, adalah apa? Attitude, sikap hati, amin. Apa? Attitude, dia katakan apa? Attitude, sekali lagi, attitude, sikap hati. Saya ulang-ulang terus nih sampai saya tanyakan juga sama teman. Attitude itu menurutmu saya sekuler apa? Attitude, itu satu sikap hati, karakter, sikap hati kita, attitude yang karakter yang baik. Cara kita bagaimana kita ini bersikap di hadapan Tuhan, menghormati Tuhan. Attitude harus dijaga, attitude harus dimunculkan. Si attitude itu jangan mengabaikan perintah-perintah Tuhan. Hati-hati dengan attitude kita. Boleh kita kaya, boleh kita berkuasa, boleh kita punya jabatan, boleh kita pintar, punya banyak talenta, multi talenta. Tapi kalau tidak punya attitude, tidak punya sikap hati yang tidak bisa menjaga dengan hati-hati di hadapan Tuhan, seperti Imam Eli, semakin tipis favornya, semakin hilang kemuliaannya, semakin dipandang rendah, dan semakin terhina. Itu sebabnya kita harus tahu ini rahasia favor,
adalah attitude. Amin, haleluya. Bisa dipelajari, kita ayo pelajari. Bagaimana kalau kita punya attitude, rahasia ada attitude, bagaimana sikap hati kita di hadapan Tuhan supaya menyenangkan hati Tuhan. Karena ini menentukan segalanya, dalam hidup kita. Ya, karena ketika kita punya attitude, kita pertahankan attitude, hati-hati kita attitude kita, maka sikap hati kita, maka kita bisa mendatangkan favor dalam hidup kita. Atau kalau kita gak hati-hati dengan attitude kita bisa menghilangkan, membuat favor itu pergi. Kita bisa buka pintu, favor itu masuk, tetapi ketika attitude tidak dijaga, maka terjadilah tutup pintu, tidak ada lagi favor yang masuk. Jadi hati-hati dengan attitude. Ya, pertanyaannya bagaimana ini? Ya, kita mau pelajari ini. Ada 3 sebenarnya tentang sikap bagaimana, ya sikap bagaimana attitude kita ini di hadapan Tuhan. Attitude yang penting dalam favor ini adalah kerendahan hati. Kerendahan hati. 1 Petrus 5 ayat 5 dikatakan, demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Anda tidak bisa membuka pintu surgawi dan mengakses favor itu, menyedot favor itu ibaratkan dalam hidup kita, menarik favor itu dalam hidup kita. Kalau kita masih apa? Masih tinggi hati. Kalau kita masih apa? Masih sombong. Kalau kita masih angkuh. Kalau kita masih dikatakan di sini kita menentang. Kalau kita masih congkak, kita tidak bisa narik favor. Tidak bisa kita ya membuka pintu kemudian favor masuk, tidak bisa. Ya. Kerendahan hati itu seperti apa? Seperti kita setiap hari itu memilih. Kita memilih mau merendahkan hati itu seperti kita setiap hari memilih apa yang akan kita pakai. Clothe yourself with humility toward one another, because God opposes the proud but gives grace to the humble. Jadi attitude, kerendahan hati itu seperti setiap hari itu kita memakai baju. Hari ini kita memilih baju kotak-kotak. Saya tadi katakan sama Pak. Ya, kotak-kotak ya, semua kotak-kotak. Kotak-kotak, karena apa? Kita milih kotak-kotak, karena instruksinya juga kotak-kotak ya. Supaya kita itu kerendahan itu kita pilih, congkak, sombong, sama orang datik. Kita mau milih baju apa hari ini? Ya kita milih kotak-kotak, ya semua kotak-kotak. Dan itu kita ingat, oh ya, diingatkan kerendahan hati itu seperti pakai baju. Amin. Lihat kanan kirimu, kotak-kotak Anda. Seperti kita pakai baju itu loh, rendah hati itu. Jadi seperti kita memilih setiap hari baju yang akan kita pakai. Jadi apa? Ibaratkan melekat. Milih baju kemudian dipakai, berarti apa? Melekat. Ini attitude kita. Kerendahan hati melekat dalam pribadi kita, hidup kita, ya. Jadi bukan otomatis, bukan secara otomatis, tapi pilihan. Ya. Oleh sebab itu ada 3. Ya, merendahkan hati ini juga ada 3 pilihan. 1, mau merendahkan diri. Beda ya. Rendah diri ini minder. Rendah diri ini minder. Rendah diri ini justru hatinya kecil. Ya, tapi kalau merendahkan diri ini adalah apa? Sikap hati yang besar. Merendahkan diri kita itu adalah pahlawan, adalah pioner, keputusan hati yang luar biasa, merendahkan diri. Ya, dan ketika Anda memutuskan untuk merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, maka Tuhan sendiri yang akan bekerja membalikan semua yang terjadi dalam hidup kita, dibalikan seperti membalikan telapak tangan. Itu merendahkan diri. Attitude
berarti kerendahan hati. Kerendahan hati yang bagaimana? Merendahkan diri di hadapan Tuhan. Itu akan mengubah semua suasana situasi dari hidup kita. Ya, contohnya siapa? Raja Manasye. Raja Manasye. Raja ini raja lama, termasuk lama pemerintahnya di kerajaan Yehuda, yaitu 52 tahun lamanya. Tapi jangan lihat namanya, awalnya ketika Raja Manasye ini mulai bertahta, ini anaknya Hizkia. Raja Hizkia yang kita lihat bagaimana ya takut akan Tuhan. Tapi Raja Manasye ini di awal pemerintahnya, sangat luar biasa jahatnya. Karena apa? Mulai kembali lagi apa? Membuka bangsa Israel itu menyembah pada berhala dan menghancurkan semua ya yang untuk menyembah pada Tuhan, dihancurkan semua dan membuka untuk apa? Untuk menyembah pada ilah lain, pada berhala itu Raja Manasye. Ya, bahkan Raja Manasye ini mempraktekkan penyembahan kepada berhala ini untuk mempersembahkan apa? Anak-anak mereka. Ngeri, jahat. Anak-anak ini loh dipersembahkan pada dewa-dewa mereka. Betapa jerit tangis ini sampai ke Tuhan. Dan ini yang membuat Raja Manasye kemudian murka Tuhan pada Raja Manasye. Maka izinkan Raja Manasye ini mengalami kekalahan dan kemudian hilang favornya Tuhan dan kemudian dibelenggu oleh bangsa Asyur. Kalau mau tahu, Asyur itu terkenal bengis, jahat, luar biasa, kejam, lebih kejam, ya paling kejam bangsa Asyur. Maka dikatakan Manasye dibelenggu pasukan Asyur, ya Manasye jatuh. Dan dikatakan kalau orang udah lihat Manasye saat itu ya dibelenggu seperti itu ya, dirantai seperti itu, maka orang sudah katakan ini game over, habis masa jabatannya sebagai apalagi sebagai raja, sebagai manusia aja habis gitu ya, sudah jadi budak, habis, game over. Tapi apa yang terjadi? Manasye titik terendah dalam hidup dia lakukan apa? Dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia minta ampun sama Tuhan. Keputusan ini keputusan yang langka, tetapi dia ambil keputusan ini, maka hati yang merendahkan diri di hadapan Tuhan ini yang menyentuh hati Tuhan. 2 Tawarik 33 ayat 12-13 dikatakan, dalam keadaan yang terdesak ini, Manasye dalam keadaan terdesak, Manasye ini berusaha melunakkan hati Tuhan Allahnya. Ia sangat merendahkan diri di hadapan Allah nenek moyangnya dan berdoa kepadanya, maka Tuhan mengabulkan doanya dan mendengarkan permohonannya. Ia membawanya kembali ke Yerusalem, memulihkan kedudukannya sebagai raja, dan Manasye mengakui bahwa Tuhan itu Allah. Justru pada saat terendahnya Tuhan menolong, memulihkan, mengembalikan, sehingga Manasye dia berkatakan, pelajaran bagi saudara dan saya. Manasye mungkin tidak berharap banyak, mungkin hanya berharap ya akhir hidupnya, akhir penderitaannya ya Tuhan bisa mengampuni dia, ya mungkin tidak berharap banyak. Kalau mau mati ya dalam keadaan dia sudah minta ampun ya. Tetapi Tuhan beda. Ketika orang itu ya dalam titik nadirnya, titik paling mulia, dalam kesalahan, dalam dosa, dia mengakui dan kemudian merendahkan diri di hadapan Tuhan. Itu beda. Tuhan itu apa? Akan mengampuni, Tuhan akan mengangkat, Tuhan memulihkan, bahkan Tuhan mengembalikan seperti semula, bahkan dikasih favor yang lebih lagi, bahkan seumur hidup Manasye, seumur hidup kau dan aku, amin, haleluya. Itu Tuhan kita. Jadi dia yang bisa membuka pintu, dia yang bisa menutup pintu, dia bisa mengangkat, tapi dia yang bisa menjatuhkan juga. Maka saudara dan saya, hari ini saya mau katakan, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mari, tanpa Tuhan aku tidak bisa apa-apa, aku butuh Engkau Tuhan. Justru saat-saat ini
puasa 21 hari ini, di awal tahun ini kita diajak untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Apabila ada kesalahan, ada dosa, oh Tuhan, aku butuhkan Engkau, ampuni dosaku dan jangan kembali lagi pada dosa yang sama. 2025 ini kita berjalan dalam penyertaan Tuhan, kita bersama Tuhan, kita membutuhkan melangkah di tahun 2025 ini dengan Roh Kudus, amin Bapak Ibu Saudara. Dan kita percaya bahwa ketika kita merendahkan diri dalam doa, puasa, maka dikatakan apa yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya akan terjadi. Just like that. Amin. Haleluya. 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 Karena itu mari kita minta maaf pada Tuhan, minta ampun kepada sesama. Kita juga mungkin kita bisa saling mengampuni, saling mengasihi. Juga kepada orang tua, orang yang lebih tua, kepada pemimpin-pemimpin kita. Kita menghormati satu dengan yang lain. Kepada anak-anak kita, kita juga jangan sebagai orang tua memaksakan pendapat kita. Kita yang paling benar, kita yang paling baik. Tapi kita dengar dulu, anak-anak kita berpendapat, anak-anak kita bersuara. Dengarkan mereka, supaya apa? Semua akan kembali lagi dipulihkan. Damai sejahtera, sukacita ada dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya, haleluya. Yang kedua, mau menghormati. 1 Samuel 2 ayat 30b. Kerendahan hati yang seperti apa yang Tuhan inginkan, yang menjadi attitude kita, yaitu mau menghormati. Sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Menghormati, tetapi menghormati keberadaan Tuhan dalam hidup kita. Kita belajar menghormati Tuhan. Menghormati Tuhan. Ini jangan dipandang rendah Bapak Ibu Saudara. Menghormati Tuhan. Ini justru mendatangkan kuasa. Menghormati Tuhan mendatangkan anugerah favor dalam hidup kita. Lebih dulu menghormati Tuhan. Jadi kalau beribadah, jangan kita beribadah hanya ya kita memang setiap itu aku beribadah. Ya sudah rutinitas, ya sudah liturgi, sesuai dengan liturgi. Kalau kita ibadah dengan pujian penyembahan, ya sudah aku memuji sama baca dan memuji Tuhan, ya dan tepuk semua. Ayo angkat suaramu, angkat suara. Ayo tepuk tangan, angkat tanganmu, angkat tangan. Tapi tidak ada apa-apa, tidak ada rasa apa-apa, tidak ada rasa sukacita, tidak ada rasa kegirangan. Tidak ada rasa yang mengeluh-elukan Tuhan, memuliakan Tuhan. Sepertinya liturgi saja, sepertinya datar, sepertinya ya sudah ibadah ya gitu saja. Akhirnya apa? Kalau dengar firman Tuhan karena liturgi, karena sudah biasa ngantuk. Ini jam-jam ngantuk. Di Pekalongan ini saya masuk karena sangat enak kalau ke mall itu langsung. Ya tidak datang gereja tapi ke pulang lagi gitu ya. Ini jangan sampai kita itu ibadah dengan biasa. Harus kita menghayati ibadah itu sehingga firman Tuhan itu selalu ada dalam kehidupan kita. Jangan sampai firman itu datang pada kita, kemudian kita keluar dari pintu itu, maka keluar dari hidup kita ditanyai di luar, tadi firmannya apa? Lali, lupa. Ingatnya hal-hal yang lucu-lucu aja. Ya. Hamba Tuhan yang favorit, hamba Tuhan yang bisa menghadirkan kelucuan-kelucuan. Ya. Tapi kalau inti dari kitanya, lupa. Jangan sampai seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Penghormatan kepada Tuhan mendatangkan favor Tuhan. Itu sebabnya ketika kita datang pada Tuhan, apalagi ibadah kelompok sel, kita harus menghadirkan hadirat Tuhan dalam kita. Apalagi dalam keluarga, 1 jam yuk kita berdoa, 1 jam ini menjadi highlight. Highlight itu penting dalam keluarga Allah ini, yaitu setiap hari 1 jam berdoa, 1 jam berdoa, ya. Dan ketika berdoa kita juga tidak boleh tergesa-gesa, dan bukan karena 1 jam bukan dirokok ya. Ini doa makan 1 menit, 5 menit, doa tidur 10 menit, kemudian dirokok 1 hari ada 1 jam loh. Enggak ada seperti itu ya. Benar-benar 1 jam itu kita dalam pujian penyembahan doa atau merendahkan diri di hadapan Tuhan sampai diprok-prok sampai kita tersungkur, proskuler di hadapan Tuhan. Ya, itu 1 jam di hadapan Tuhan dengan aku Tuhan, ampuni aku. Dan lalu apa?
ya mau jalankan firman Tuhan. Kalau jalankan firman Tuhan, ya seluruhnya, segenap jiwa kita jalankan firman Tuhan. Tidak ada kompromi dengan dosa, tidak ada kompromi dengan yang ini dijalankan, yang itu tidak dijalankan. Jangan. Semua yang difirmankan dijalankan, jangan ada kebohongan, jangan ada dusta di antara kita, apalagi di antara kita dengan Tuhan. Ya, jangan ada dusta, jangan ada kebohongan. Kita harus menghormati ada Tuhan dalam hidup kita, ada Tuhan di keluarga kita, ada Tuhan ketika kita ibadah seperti ini, ada Tuhan, ada Roh Kudus itu menyertai kita terus. Jadi takutlah akan Tuhan, amin, haleluya, haleluya. Jangan takut dengan hantu, keliru. Takut akan Tuhan, ya, takut akan Tuhan, menghormati keberadaan Tuhan. Kemudian yang terakhir, yaitu melayani Tuhan. Yang terakhir, merendahkan diri adalah melayani Tuhan. Kunci untuk kita bisa melayani Tuhan, pertama kita melayani secara pribadi dulu dengan Tuhan. Kedua, kita melayani sekeliling kita, keluarga kita. Kita punya suami kita, istri, anak-anak kita, keluarga, family, ya, keluarga besar kita, keluarga inti kita. Ya, kemudian kita melayani pekerjaan Tuhan. Jadi jangan bolak-balik. Ya, jadi pertama kali dulu harus sikap melayani, attitude kita dalam melayani Tuhan secara pribadi, lepas pribadi, ya, dan melayani keluarga. Dan kemudian seperti ini, saya seperti ini ada di Pekalongan ini, melayani jemaat Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan, melayani di gereja Tuhan, ya, melayani Tuhan. Dibutuhkan apa? Kerendahan hati. Orang katakan aku mau melayani, tapi masih sombong, masih congkak, masih menuruti keinginan diri sendiri, egois. Tidak bisa, tidak akan pernah bisa. Ya. Melayani itu harus punya kerendahan hati. Ini kuncinya. Kalau engkau punya kerendahan hati, mau merendahkan diri di hadapan Tuhan tadi, dan mau menghormati satu dengan yang lain, menghormati Tuhan, dan kemudian apa? Kita baru melayani. Ini pelayanan kita berkenan di hadirat Tuhan, ya, bukan pelayanan secara daging. Ada berapa banyak orang melayani katanya, tapi masih daging, sehingga sedikit-sedikit marah, sehingga sedikit-sedikit mundur, sehingga sedikit-sedikit tidak enak hati, tersinggung dan lain sebagainya, tidak setia, kadang melayani, kadang tidak, ya, tidak bisa seperti itu. Namanya melayani harus dengan kerendahan hati dan harus dengan attitude yang benar di hadapan Tuhan, sikap hati, maka dia akan melayani dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Karena melayani ini ya bukan tugas, bukan semata-mata tugas, bukan. Tapi melayani ini kalau bagi saya adalah kesempatan. Amin. Kesempatan. Ketika saya suruh doa di perkenalan, Bu, doa mau buka ya. Ya. Ketika saya berdoa, tentu saya katakan terima kasih Tuhan, kasih kemurahan Tuhan dan kepercayaan Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan kesempatan sampai di umurku yang sekarang ini masih diberi kesempatan yang luar biasa untuk melayani Tuhan, melayani keluarga, melayani pekerjaan Tuhan. Ini kesempatan. Jadi melayani itu kesempatan. Katakan bersama saya, melayani itu apa? Kesempatan. Sekali lagi, melayani itu apa? Kesempatan. Jadi kalau kesempatan itu bukan beban. Jadi kalau orang diberi tugas pelayanan dan dikatakan aku terbebani, aku bebani, aku full, aku sudah full, sudah repot, dan tidak ada waktu lagi, ditambah lagi pelayanan, ditambah lagi pelayanan, ditambah lagi pelayanan. Ya, ini berarti dia belum mengerti. Belum mengerti artinya attitude dalam melayani. Attitude dalam melayani kerendahan hati. Dan itu dikatakan kesempatan. Justru kita yang butuh loh. Bukan Tuhan yang butuh, bukan gereja yang butuh. Kita yang butuh, kita yang diberi Tuhan. Favor, anugerah, grace. Yaitu apa? Kesempatan melayani. Dan selagi kita melayani dengan sungguh-sungguh. Ini kesempatan. Kesempatan tidak datang kedua kalinya. Kesempatan ini ketika saya diberi tugas Pekalongan. Bukan aduh, ya bisa tidak aja. Justru Pekalongan. Terima kasih Tuhan karena Tuhan beri kesempatan di Pekalongan masih melihat
Maka kalau engkau dikasih kesempatan Tuhan untuk melayani di gereja Tuhan sebagai apapun, anggap itu sebagai harus punya doktrin, pikiran ini kesempatan. Terima kasih aku diberi kesempatan untuk jadi worship leader, untuk jadi singer, untuk jadi pelayan musik, kesempatan untuk jadi full time itu kesempatan. Tidak semua dikasih Tuhan kesempatan jadi full time. Jadi kalau kau sebagai full time, apabila kau juga diarahkan Tuhan untuk jadi full time, itu kesempatan. Kesempatan tidak datang 2 kali. Itu lakukan sungguh-sungguh sebaik-baiknya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kalau kau diberi kesempatan Tuhan untuk melayani komsel, buka rumah. Karena kau diberi rumah yang bagus, rumah yang bisa layak untuk menghadirkan orang-orang untuk komsel, paling tidak 2, 3, 5, 7, 10 orang di rumahmu. Ayo buka komsel, bagaimana? Beban? Bagaimana? Komsel dulu sekarang mungkin sampai salamannya 3 aja. Di rumah Ibu Eli, sampai saya apa loh di rumah Ibu Eli? Kalau engkau punya rumah, buka rumahmu untuk kelompok saya. Ini apa namanya? Kesempatan apa namanya? Kesempatan apa namanya? Kalau nggak tahu, ya, kesempatan yang dari Tuhan. Dibuka kelas som, ya, dibuka untuk kelas som. Maka untuk belajar som itu adalah apa? Kesempatan melayani Tuhan, kesempatan belajar. Jarang loh gereja yang buka kesempatan belajar seperti itu, yang diperhatikan seperti itu somnya. Juga jarang loh gereja yang diberi. Oh, saya mendengar di Pekalongan ini permintaan untuk encounter. Nanti kalau dibuka untuk encounter, ya, di tempat ini ada encounter. Ini apa namanya? Kesempatan. Kesempatan pemulihan terjadi. Kesempatan perubahan dalam hidup terjadi. Kesempatan. Ayo, yang belum pernah ikut encounter, belum pernah ikut som, segera masuk encounter, masuk som, ya, supaya bisa encounter sama-sama. Belum tahu tanggalnya, tapi ada kemarin, ya, Pekalongan itu permintaan untuk encounter. Nanti kalau encounter, ya, Anda ini kesempatan. Saya sudah katakan ini kesempatan. Karena ada berapa banyak orang yang akan dipulihkan, dan Anda setelah dipulihkan memulihkan yang lain. Anda dapat favor, dapat pemulihan, dapat kesempatan, memberi kesempatan yang lain. Nanti kalau kemudian dibuka kelas konselor, ya, dulu waktu ikut encounter, ikut semua, ya, dikonselingi, ya, dipopos, dibelai-belai, ya, didengarkan, ya, umumnya sudah. Tapi tidak sampai di situ. Setelah selesai, setelah hidupmu selesai, hatimu selesai, engkau juga lanjut lagi belajar, masuk kelas konselor untuk jadi berkat bagi yang lain. Amin. Ini kesempatan. Ya, ingat kesempatan. Jadi nanti kalau dibuka kelas konselor, kelas guru som, pembimbing som, kemudian yang daftar hanya 1-2, ya, maka ini kesempatan. Cari kesempatan pada orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Cari kesempatan pada orang-orang yang membutuhkan, ya, belas kasihan dari belas kasih Tuhan yang kita alirkan pada mereka. Cari kesempatan terus berbuat baik, cerminkan kasih Tuhan. Cari kesempatan untuk mendoakan orang yang sedang doakan. Ya. Cari kesempatan apabila dibuka kami sekolah doa untuk belajar berdoa. Ini kesempatan. Kesempatan kita bisa berdoa dengan benar sesuai dengan doktrin keluarga Allah, dan kemudian kita bisa mendoakan yang lain juga. Dan yang terakhir, kalau dibuka kesempatan untuk bersaksi, beberapa banyak di Pekalongan ini mujizat terjadi, ya, anugerah terjadi, kebaikan Tuhan terjadi, ya, dalam hidup kita belum kita saksikan. Ayo berlomba-lomba daftar untuk kesaksian hidup kita, warga kita, anak-anak kita diberkati Tuhan, mendapatkan pemurahan yang dari Tuhan. Ya, karena saya percaya orang-orang yang melayani Tuhan itu mendapat level yang lebih lagi. Amin, haleluya. Itu benar loh. Orang yang bukan sekedar kita dari dulu
gelong ibaratnya ya, dan di jemaat biasa terus gitu ya, tidak pernah ngapa-ngapain. Tidak, Tuhan tidak mau orang yang nganggur. Ayo kita melayani bersama-sama. Bila dibuka kesempatan di tempat ini untuk kita bersaksi, dibuka di tempat ini untuk kita melayani, ya. Jadi apapun itu, jadi penerima tamu, jadi bukan penerima tamu tidak hanya 1-2 orang saja. Setiap kali datang sini kok udah tambah ya penerima, kok belum tambah ya. Singer, song leader, main musik semuanya, apa saja yang dibutuhkan di gereja ini, ayo kita mulai bangun gereja ini. Saya percaya kalau semua mengalami serupa ini, ya, bahwa melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan, melayani family, itu adalah kesempatan kita di muka bumi ini sebelum nafas kita berakhir. Maka gereja ini tidak akan lama, akan bludak, akan penuh dengan kemuliaan Tuhan, jiwa-jiwa akan datang dulu, ya, berlomba-lomba untuk kita saling melayani. Amin, haleluya. Dan saya percaya bahwa favor Tuhan, ya, favor Tuhan ini akan kita terima lifetime, seumur hidup kita. Tanpa Savior tidak ada favor. Jadi tanpa keselamatan sebenarnya tidak ada kemurahan anugerah. Tapi saudara dan saya sudah diselamatkan Savior. Dan juga itu sebabnya ketika Yesus sudah menyelamatkan kita, sikap kita humble, sikap kita merendahkan diri, maka kita akan terima favor dari Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Beri kemuliaan pada Tuhan dan terima favor yang dari Tuhan. Sampai berdiri saudara, kita akan memujikan satu pujian di akhir tadi, bahwa kita memilih siapa? Kita memilih Tuhan, kita memilih Yesus dalam hidup kita ini. Karena kita tahu bahwa di dalam Yesus segala kebaikan ada di sana, ada di anugerah itu ada dalam Yesus. Damai sejahtera ada dalam Yesus. Dan kau yang masih tidak berbuat apa-apa saat ini, ya, maka mulai mikir, aku akan gunakan kesempatan ini untuk apa ya? Selagi aku masih hidup, ya. Kalau sudah mati kita tidak bisa berbuat apa-apa. Saya ingatkan lagi, kematian itu datang kapan saja. Akhir dari hidup kita itu datang kapan saja. Hari ini saja saya berangkat, saya terima hoin. Oh, ternyata temanku. Ya, saya tanya sama teman-teman, benarkah ini teman kita? Ya benar, ini teman kita. Syukur pada Tuhan. Ya, bukan berarti temanku udah mati, aku udah mati. Ya, tetapi Tuhan, benar Tuhan, kematian kapan saja. Dan selagi aku masih hidup, kasih kesempatan aku untuk melayani. Ini satu anugerah yang luar biasa. Thank you Lord, thank you Jesus. Aku akan melayani sungguh-sungguh. Aku akan melayani favor dalam hidupku. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Memilihmu
Tuhan, kami mengembalikan yang terbaik hanya untuk kemuliaan Tuhan. 2 Korintus 9 ayat 5 sampai 8 sebagai renungan kita hari ini. Camkan baik-baik, camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Kita berdoa, kiranya Tuhan melimpahkan segala favor kepada kita semuanya. Kiranya Tuhan memberikan kepada kita selalu ada dalam berkecukupan dan berkelebihan dalam berbagai kebajikan dan berbagai anugerah berkat Tuhan. Dan kiranya Tuhan memberikan kepada kita hati yang cenderung untuk memberikan yang terbaik, yang menabur yang terbanyak, bahkan kita punya attitude dalam menabur yang benar, yaitu kerendahan hati yang rela dan penuh dengan sukacita. Karena kami percaya Tuhan, itu semua akan mendatangkan favor, lifetime dalam hidup kami, seumur hidup kami. Terima kasih Tuhan, inilah persembahan kami, inilah harta yang kami persembahkan. Belum tidak ada apa-apanya, tetapi untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini akan menjadi sangat berarti. Karena pekerjaan Tuhan di tempat ini harus terus berlanjut, harus terus berjalan. Gereja ini memiliki tempat yang permanen, tidak kontrak-kontrak. Dan kami percaya itu semua bagi kami, dan menjadi kemuliaan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bahwa banyak jiwa-jiwa dipersembahkan melalui pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami ucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, nama saya Okfit Sosendar. Saya jemaat keluarga Allah dari kota Solo. Jadi saudara, saya mengenal Tuhan Yesus sejak tahun 2020. Dan gereja yang pertama kali menarik saya untuk datang dan mencari Tuhan memang keluarga Allah. Saya belum setiap saat bergereja karena juga ada pandemi. Kemudian di tahun 2023 pertengahan saya dapat panggilan untuk datang ke Pondok Daud dan juga mengikuti komsel. Nah, di saat saya mengikuti komsel dan sering untuk datang ke Pondok Daud inilah hidup saya mulai diubahkan. Kemudian saya juga mengalami panggilan untuk mengikuti UC di tahun 2023. Melalui Unlimited Conference 2023, saya menulis